pembeli pengolah ya. Seperti misalnya untuk produk ikan basah seperti file ikan ya. Nah, lalu bisa dilakukan terhadap karakteristik jenis, ukuran, mutu, dan penanganan yang dilakukan. Nah, tujuan seleksinya itu seperti yang terlihat di slide, bisa mengelompokkan ikan berdasarkan karakteristik, mempertahankan mutu, memudahkan pemindahan, dan pemenuhan persyaratan distribusi ya. Karena ada beberapa jenis ikan tertentu ketika dia akan didistribusikan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh distributornya ya, baik dari sisi ukuran ataupun dari sisi pengemasannya, packagingnya. Nah, lalu di perusahaan penangkapan ataupun di pengolahan ikan, nah, produk perikanan yang ditangani berdasarkan karakteristik hasil tangkapan yang tadi itu bergantung pada tujuan perusahaan itu sendiri ya. Artinya kalau misalnya perusahaan pengalengan ikan dengan perusahaan ikan segar katakanlah, nah itu ada beda berarti karakteristik mutu yang harus diterapkan dalam proses penanganannya ya, dan seleksi yang dilakukan juga tentunya akan berbeda-beda ya, karena ini sudah terkait dengan perusahaan, maka tujuan seleksinya juga selain mempertahankan mutu juga untuk memaksimalkan keuntungan usaha si perusahaan tersebut gitu ya. Ini nanti saja tugas kelompoknya. Sampai di sini sudah paham terkait materi kita hari ini? Sudah, Bu. Jadi ada siapa tadi? Biman, Bu. Sudah. Ya, Biman. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Saya mau cerita, jadi ada beberapa mahasiswa kita ataupun abang dan kakak alumni kalian yang sudah melakukan penelitian ataupun pengkajian terkait penanganan yang terkait dengan karakteristik hasil tangkapan tadi, dan juga kajian terhadap mutu hasil tangkapannya. Pernah ada mahasiswa IKL juga, kebetulan saya menjadi penguji, dia pernah melakukan uji mikrobiologi terhadap hasil tangkapan yang dijual oleh pedagang. Jadi dia melihat perbedaan mutu antara ikan yang dijual sama muge atau pedagang keliling yang biasa menggunakan motor itu dengan kualitas ikan yang dijual di pasar ikan ya. Jadi ternyata kualitas ikan dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa bakteri yang terkandung di ikan yang dijual oleh pedagang keliling itu lebih banyak dibandingkan dengan bakteri yang dikandung oleh ikan yang dijual di pasar gitu ya, di pasar ataupun di PPI gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin kalian bisa perhatikan ya kondisi penanganan saat ikan itu dijual, saat ikan itu mulai diambil ataupun ya saat didaratkan mungkin akan sama gitu ya, tapi saat proses penjualan itu pastinya akan berbeda antara si pedagang keliling dengan pedagang yang ada di pasar ataupun di PPI ya. Kalau kalian mungkin pernah ketemu sama muge-muge ikan, muge import yang orang jualan ikan yang berkeliling menggunakan motor itu yang ada di Aceh, kalian bisa lihat bagaimana penampakan wadah tempat dia meletakkan ikan ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan terjadinya mempercepat pertumbuhan bakteri di tubuh ikan itu gitu ya. Belum lagi kalau seandainya ikan itu terkena sinar matahari langsung ya, tidak diberikan es gitu ya, ataupun esnya sudah mencair ya, jadi itu akan mempercepat proses pembusukan. Nah, karena pada dasarnya semua ikan itu punya punya enzim ataupun zat yang memang terkandung di dalamnya yang bisa menyebabkan terjadinya proses pembusukan di ikan tersebut ya. Nah, makanya untuk memperlambat hal itu, maka kita perlu melakukan penanganan yang tepat. Nah, untuk bisa melihat penanganan yang tepat itu, maka kita harus pahami dulu nih karakteristik hasil tangkapan yang ingin kita tangani itu seperti apa. Nah, sehingga nantinya kita bisa melakukan penanganan yang baik terhadap masing-masing produk perikanan yang nantinya akan kita jual atau akan kita pasarkan. Gitu. Nah, banyak juga yang sudah melakukan penelitian terkait
teknik penanganan ataupun proses penanganan untuk masing-masing alat tangkap, ya. Jadi dilihat masing-masing alat tangkap. Kalau saya dulu waktu S1 pernah melakukan kajian, saya melihat berapa besar kemunduran mutu dari hasil tangkapan dominan yang didaratkan di PPP Lampulo. Waktu itu masih statusnya PPP, dan berapa besar kerugian dari nelayan. Nah, ternyata dari hasil penelitian saya itu diperoleh bahwa sebenarnya nelayan itu rugi. Mungkin dalam per kilonya itu tidak terlalu besar, hanya berapa ribu rupiah gitu kan. Nah, tapi bisa dibayangkan kalau kita kalikan selama sebulan atau kita kalikan berapa kilogram ikan yang sudah dijual, maka sebenarnya itu sangat lumayan gitu ya, lumayan untuk kehilangan nilai rupiah yang seharusnya bisa diperoleh oleh nelayan ataupun oleh pedagang seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini? Sudah paham mengenai karakteristik hasil tangkapan? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Rizky. Tadi Bu kan ada disebutkan bahwasanya lembar penilaian ikan tadi kan sesuai dengan standar nasional, Bu. Standar nasional Indonesia, Bu kan? Jadi apakah standar nasional Indonesia itu, Bu, ketika ikan dibawa ke luar negeri itu berlaku, Bu? Sekian, Bu. Oke. Nah, lembar score sheet atau penilaian itu adalah merupakan apa ya, bisa dibilang tools ataupun ya alat angket lah, seperti kuesioner sebenarnya, ya. Tapi dia berupa score sheet, artinya berupa lembar penilaian untuk menilai apakah hasil tangkapan kita itu berada di kategori mana, ya. Apakah di kondisi yang sangat segar, dan lain-lain gitu ya. Nah, sementara untuk produk perikanan yang diekspor itu kita biasanya ya ikut dari tujuan ekspor, negara tujuan ekspor itu seperti apa yang diminta. Nah, dulu Indonesia itu sempat diembargo produk perikanannya karena ternyata tidak memenuhi standar diembargo sama Uni Eropa, ya, karena ketika proses ekspornya atau pemasarannya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Nah, untuk proses ekspor itu biasanya masing-masing ikan itu dia biasanya harus tahu, harus ditulis, harus diketahui informasi detailnya. Misalnya dia ditangkap di wilayah mana, seperti itu. Untuk jenis-jenis ikan ekspor, karena di sana bisa dilihat kalau seandainya ada jenis ikan-ikan tertentu yang memang ternyata tidak memenuhi standar ekspor. Misalnya karena ditangkapnya karena ayun fishing kayak gitu. Nah, karena tidak legal. Nah, seperti itu ya, baik misalnya menyalahi aturan penggunaan alat tangkap ataupun aturan wilayah penangkapan misalnya. Nah, jadi yang score sheet itu hanya digunakan untuk supaya kita tahu ikan yang kita uji itu ada di kategori yang mana, kategori tingkat kesegaran yang mana. Nah, sementara untuk produk ekspor ketika dia akan dipasarkan kembali biasanya itu ada kategori khusus ya, artinya misalnya dia harus grade A. Nah, grade A dengan bentuk produk perikanan seperti ini, ABC misalnya. Nah, misalnya kayak jenis tuna itu kan biasanya biasanya untuk jenis tuna itu biasa dijajarkan gitu kan sebelum dipasarkan. Nah, lalu si panelis itu dia akan ada alat ujinya itu biasa dicolok ke badan ikan sedikit untuk diambil sampel daging, lalu si panelis melihat bagaimana tekstur, bau, dan masing-masing daging, dia langsung bisa menyimpulkan, oh ini grade A, ini grade B, ini grade C. Nah, setelah dikelompokkan itu baru dipasarkan ke negara tujuannya masing-masing, seperti itu. Sudah, Rizky? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya minta untuk diaktifkan videonya, kameranya, semuanya.